Alasannya adalah isi dari Al-Quran itu sesuai dengan fitrahnya manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Contoh, nih bapak-bapak, Pak, Assalamualaikum. Pak, saya mau tanya, sesuai dengan fitrahnya manusia sebagai seorang laki-laki, Pak Haji Dodi suka atau senang apa enggak dengan perempuan? Senang kan? Banget. Pengen nambah. Saya yakin semua bapak di sini semuanya senang dengan wanita. Kenapa? Karena itu fitrah lahirnya manusia. Ibu-ibu, Bu, Assalamualaikum. Bu, ibu senang nggak sama laki-laki? Hah? Enggak. Senang nggak bersama laki-laki? Yang tua enggak? Enggak. Wah, ini berat. Saya pastikan semua ibu-ibu di sini suka dengan semua laki-laki, tapi Islam itu mengatur laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Yuk lewat pintu namanya pintu nikah. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak Bu dalam Al-Quran? Ada. Semua manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang sudah mampu dan sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan, namanya akdu nikah. Saya rasa Islam itu tidak pernah melarang umatnya untuk menikah. Kalau Islam melarang umatnya untuk menikah, apalagi Ustadz Kiai, saya mundur dari Ustadz hari ini juga. Semuanya diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita semua yang hadir di sini diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan tanah air yang beda-beda. Suku kita ini hari ini yang duduk di sini pun beda-beda. Tadi saya sampaikan sebelum saya berbicara di sini, saya ketahui ada juga yang dari suku Sunda, ada juga mungkin yang dari suku Jawa, ada juga mungkin yang dari Batak, dari Medan. Saya yakin semua ini kita duduk di sini untuk apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal di jalan Allah Subhanahu. Itu yang pertama, sesuai dengan fitrahnya manusia. Alasan yang kedua, tuh ibu-ibu masih sendiri saya ngomong, gimana-mana ngomong gitu. Alasan yang kedua, kenapa Al-Quran kita anggap suci sebagai kitab suci kita, kita yakini sebagai kitab suci kita? Karena Al-Quran itu konsekuen dan konsisten. Kenapa saya bilang konsekuen dan konsisten? Setiap ada kalimat Allah menyatakan Allah itu adalah esa, Allah itu adalah satu, tiada Tuhan selain Allah, maka dari ujung Al-Fatihah sampai dengan An-Nas semua menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau seandainya kita tanpa Al-Quran hidup saat ini, mohon maaf, orang Indonesia itu kepercayaan sama sifat sama takhayul itu luar biasa. Betul. Indonesia khususnya tanah Jawa sedikit-sedikit takhayul, khurafat. Sedikit-sedikit apa namanya? Bakaruhum. Ingat, syirik itu terbagi dua. Ada syirik khaufi, ada syirik jali.
syirik jali saya yakin saat ini sudah tidak ada. Apa itu syirik jali? Yang terang-terangan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Menyembah pohon, menyembah patung. Saya yakin orang bumi Ciluar Indah, saya yakin tidak ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syirik khafi masih banyak bersama kita. Syirik khafi, syirik yang ringan masih banyak ada dalam diri kita. Contoh, nih batu cincin. Ini gara-gara cincin ini nih Pak, nenek-nenek lihat saya aja kesandung. Gara-gara cincin ini nih, saya dagangan saya laris. Gara-gara ini nih, gara-gara cincin ini nih, saya ceramah di mana-mana dipakai. Ingat, kalau kita sudah menyatakan ini adalah pembantu kita yang bisa membantu kita, itu sudah termasuk dalam kategori syirik khafi. Hati-hati dengan syirik ini, karena banyak perbuatan-perbuatan yang tanpa kita sadari bahwasanya kita sudah mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Ini berapa menit ini Pak Haji? Sampai pagi. Bapak Haji sini saya. Yang ketiga, kenapa Al-Quran kita anggap suci bagi kita sebagai seorang muslim? Ingat Pak, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngomongin apa sih Bu? Belanjaan antar aja. Masih kangen lebaran? Bawa anak. Sampai mana tuh? Yang ketiga, kenapa Al-Quran kita anggap suci bagi seorang muslim? Ingat Pak, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa nasihat itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama nasihat yang bisa berbicara. Yang kedua nasihat yang tidak bisa berbicara. Apa itu nasihat yang bisa berbicara? Nasihat yang bisa berbicara adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran bisa berbicara? Setiap permasalahan hidup kita di dunia, setiap permasalahan kita ada di akhirat nanti, semua jawabannya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Itu satu. Nasihat yang kedua. Apa itu nasihat yang kedua? Nasihat yang kedua adalah nasihat yang tidak bisa berbicara sama sekali. Apa nasihat tersebut? Kematian. Ada Pak orang yang mau meninggal mesen-mesen dulu, ngomong dulu. Ada Pak Dodik, Bang Dharma, ini saya mau mati. Saya nitip-nitip masjid deh. Enggak. Jarang-jarang orang yang diberikan kelebihan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat terbaik adalah sebuah kematian bagi kita yang masih hidup. Ingat Pak, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang selalu membaca dan belajar Al-Quran sepanjang hidup. Ketika kita sudah mulai dibaringkan masuk dalam liang lahat, dikatakan oleh Rasulullah SAW, Innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Artinya apa? Pak? Bu? Innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Sesungguhnya kuburan kober itu setiap harinya mengirimkan sama kita yang masih hidup setiap hari sebanyak 5 kali. Tapi kita gak dikasih dengar oleh Allah.
akan ada yang berani beringkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang pertama dari kuburan. Seorang memang innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Sungguhnya kuburan itu setiap hari manggil sama kita yang masih hidup sebanyak 5 kali. Yang